Siapa Ugo? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menjelaskan satu program optimalisasi teknologi ya. Jadi di saat kita bicara optimalisasi teknologi ini kan kita juga harus bicara kemanfaatan yaitu terapannya, yaitu implementasinya kayak apa. Di saat kita bicara masalah teknologi informasi ini, karena penerima manfaatnya itu harapan saya seluruh masyarakat ya, berarti programnya itu betul-betul memberikan manfaat yang jelas. Ini kami ambil contoh Bapak dengan Pak siapa ini ya Pak Dampak. Oke, usahanya Bapak apa? Saya kontraktor. Kontraktor ya. Oke. Kalau kontraktor dari pengusaha besar ya. Udah. Yang kita ambil contoh pengusaha kecil Pak, ya. Ya kita kan bisa lihat dengan seorang pelaku usaha sekolah ya, atau apa itu namanya itu di tempel-tempel itu ya. Dengan usaha jenengan tadi ya, misalkan jenengan rumahnya itu bukan di pinggir jalan ya, pastinya kan nggak banyak orang yang tahu jenengan ya. Nah, bagaimana dengan program saya nanti ya? Karena yang saya ambil contoh ini, program saya ini membuat rumah YouTube ya, dan rumah YouTube ini mengcover hanya satu RW. Jadi konsepnya nanti harapan saya siapapun kamu bikin rumah YouTube ya, nanti koneksikan dengan pejuang perubahan Malang Raya ya. Dari situ nanti itu peluang yang akan kamu ambil ya, tentang bisnisnya ya. Nah, kembali lagi ya, Bapak misalkan selaku pengusaha sekolah kan tidak serta-merta dalam lingkungan RW tadi kan masyarakat itu tahu semua ya kan. Nah, banyak kejadian ya, contoh misalkan saya pernah membutuhkan kunci saya rusak ya, saya bawa ke pasar. Ternyata pelaku usaha ahli kunci tadi ternyata di lingkungan kita Pak. Nah, itu kan aneh ya. Ngapain Pak Ali kok jauh-jauh sampai bawa ke sini ya? Dan sampai masa nggak tahu kalau saya ini pengusaha ahli kunci. Ya kalau tahu kan nggak mungkin saya bawa ke pasar kan itu. Nah, jadi konsep saya rumah YouTube ini bagaimana nanti sebagai media penyampai informasi ya. Berarti kontennya itu lebih kepada informasi ya. Nah, jadi informasi yang ada di lingkungan tadi apa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, pastinya pelaku usaha. Katakan misalkan misalnya ada perusahaan misalkan sayuran atau sayur matang ya, atau gorengan ya, atau misalkan bikin nasi goreng atau apa juga macam ya. Bisa dalam lingkungan tadi ada rumah YouTube ya, dan rumah YouTube itu nanti akhirnya menjadi tontonan warga ya. Akhirnya dengan rumah YouTube ini warga akhirnya tahu ya, di lingkungan kita ini ada usaha apa saja ya. Dari sinilah harapan saya ambil peluang bikin rumah YouTube ya. Di saat mengambil peluang menjadi admin di rumah YouTube tadi, hasilnya kamu menjadi penguasa kecil di bidang informasi di lingkungan RW tadi. Jadi pastinya kamu akan tahu, oh ternyata di dalam wilayah saya ini ada yang jualan bunga, ada yang jualan apalah segala macam ya. Sehingga masyarakat tadi dengan rumah YouTube tadi ini merupakan media fasilitasi bagi pelaku usaha. Ya. Karena misalkan Bapak misalkan bikin sekolah ya. Misalkan ada mungkin sekolah yang tren, misalkan ya dengan bagi motor atau di mobil, misalkan dengan berinovasi atau dengan berpromosi, rumah itu inilah media. Jadi jangan tinggal bikin video, ya. Katakan misalnya kalau misalkan jangan menjual rujak ya, shopping. Ini loh guys, rujak saya guys.
cuma 10.000 ya. Menunya seperti ini ya. Kami juga ada layanan antar dan lain sebagainya ya. Nah, dengan adanya rumah itu tadilah harapan saya ya, karena itu merupakan media fasilitasi bagi masyarakat ya. Akhirnya kita sebagai pelaku admin itu berlomba mengawali sebuah usaha. Karena apa? Karena kita sudah menjadi penguasa di bidang informasi. Nah, di saat kita sudah menguasai informasi di lingkungan kita, nah paling enggak itu menjadi sebuah peluang kita untuk mengawali sebuah usaha. Nah, dari gambaran saya tadi kira-kira bagaimana menurut Anda, Pak? Ya bisa diterapkan, cuma memang butuh proses ya. Karena kan tidak semua orang itu paham kan multimedianya, boleh dikatakan multimedia. Ya. Rumah itu dan memang dikatakan mudah karena rata-rata orang itu pasti punya HP. Jadi ini ya paling tidak perlu pendampingan dari awal hingga prosesnya sampai berapa kali tanya mungkin kalau bisa pas kebaikan dia juga punya kemampuan untuk berimajinasi untuk berinspirasi sendiri itu kan proses karena ya tadi tidak semua tahu tentang multimedia itu aja menurut saya. Jadi terkait multimedia tadi memang benar ya apa yang saya sampaikan ya, tidak serta-merta untuk kondisi seperti ini ya masyarakat paham ya. Nah, di sinilah nanti perlunya kearifan lokal itu masih tetap kita butuhkan ya. Contoh misalnya ya, di saat kita sudah bikin rumah YouTube ya, paling nggak kita bikin flyer ya atau bikin semacam kayak banner lah ya, banner kecil-kecil ya. Kita upayakan nanti setiap RW itu setiap RT kita pasang ya, bahwa di lingkungan kita, di RW kita sudah ada rumah YouTube ya yang memanfaatkan channel YouTube. Nah, untuk itu diharapkan warga ya, karena sekarang itu kami melihatnya rata-rata masyarakat sekarang ini sudah memanfaatkan WiFi ya, jadi sudah tidak pakai data lagi. Nah, dari sini berarti optimalisasinya bisa dia misalkan harus mengunduh aplikasi YouTube ya. Saya kira masyarakat bisa manfaatnya itu tentang informasi pastinya juga akan merespon. Jadi memang melalui sosialisasi. Paling tidak setelah dibuat rumah YouTube ya, itu nanti disosialisasikan dengan membuat banner-banner yang kita tempel ya. Atau kita bersosialisasi di saat misalkan ada rapat-rapat warga dan sebagainya ya. Itu media-media untuk mensosialisasikan tentang program kita. Nah, di sinilah bisa harapan kami bentuk optimalisasi ya masyarakat yang sudah berargumen tadi ya, dia optimalisasinya ini mengenang. Jadi kita harapkan warga itu mengunduh aplikasi YouTube ya, sehingga dengan rumah itu tadi paling tidak warga itu akan mengetahui di lingkungannya itu ada pelaku usaha apa saja. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Jadi pengertian tidak serta-merta memang terkait dengan multimedia itu orang paham ya, tapi bisa kita sosialisasikan dengan cara kita bikin banner, kita taruh di setiap RT ya, terus juga kita misalkan ada rapat-rapat ya, kita informasikan ya. Saya kira karena kemanfaatannya itu menurut saya ini simpel. Jadi bagi pelaku usaha manfaatkan rumah YouTube ini biar usahanya sampai minimal saya itu kamu. Dan manfaatkan peluang YouTube ini kadang-kadang misalkan menjual motor, menjual mobil, ya, misalkan mau jual barang bekas yang lainnya segala macam. Jadi YouTube channel itu manfaatkan sebagai media penyampaian informasi itu. Ya. Jadi bedakan rumah YouTube ini dengan YouTube konten kreator. Kalau konten kreator tadi
untuk mengupload ya liputan tadi kan harus melalui proses pengeditan ya, sangat jelimet sekali ya. Jadi satu konten aja kadang-kadang kalau harus melalui edit itu bisa 1-2 hari baru selesai. Nah, tapi kalau rumah YouTube ini liputan tanpa edit tadi tujuannya apa? Nah, tujuannya bisa masyarakat itu paham tentang peluangnya rumah YouTube ini, dia bisa bikin video tentang usahanya. Misalkan ini guys, saya punya usaha sayur mateng, ya. Sayurnya matengnya ini, ya. Nanti yang mau apa bisa menghubungi kontak person di bawah ini, misalnya. Dan saya siapkan layanan antar. Ya. Nah, atau ini guys, kebetulan di RW kami ada warung RW misalnya. Ya. Jadi jam 6 itu sudah ready, mulai sayur pecel, sate komo, misalkan urak-urak ya, roti segala macam sudah ada. Nah dari sini lah di saat rumah YouTube ini menjadi sebuah media informasi ya. Jadi aktivitas warga itu akhirnya terpublish di sini, baik kegiatan bisnisnya ya ataupun kegiatan kemasyarakatan yang lain, misalkan ada yasinan, ada tiba, ada apa, itu sebagai media kita mensosialisasikan ya, kepada jamaah ya yang mau di up kegiatan apa rutinitasnya itu bisa diliput sendiri. Nah dengan harapan masyarakat itu akhirnya tahu oh di lingkungan kita ternyata ada jamaah yasin, jamaah tahlil tiba, misalkan al-bajari ada, segala macam ada, sehingga masyarakat akhirnya akan senang ya bisa di lingkungannya itu banyak jamaah-jamaah tadi. Nah itulah harapan saya dengan adanya rumah YouTube ini, karena sebagai media penyampaian informasi all item ya, sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak pihak ya. Banyak pihak akan merasa manfaatnya karena semua aktivitasnya bisa diupload di YouTube, jadi tidak harus melalui proses edit gitu Pak. Kira-kira gimana? Ya kita kembali kepada proses sosialisasinya ya, karena kan tidak saya sendiri pribadi aja baru bagaimana sih membuat konten, bagaimana sih sistemnya ini kan baru melihat. Artinya kalau kita melihat terus seperti ini, tetap apapun yang dengan sampaikan tadi itu kembali kepada bagaimana memahami langkah-langkah prosesnya, persiapannya apa. Karena kan harus dipahami juga, nggak serta-merta punya duit bisa mungkin. Karena harus tadi ada lain, kalau misal toksis juga harus punya, gitu. Terus lighting juga mungkin punya, terus mic juga harus punya. Juga karena HP itu sendiri pun juga begitu, tidak semua HP itu kameranya sama. Ada HP yang kameranya tidak terang, itu kan nggak pengaruh kalau kita memaksakan diri untuk membuat konten. Ternyata dari segi gambarnya susah-susah maka untuk minat melanjutkan melihat itu juga pengaruh. Jadi semua itu harus baik equipmentnya, perlengkapannya maupun pembelajarannya tentang bagaimana sih kita membuat tutorial itu kalau dibuatkan jumlahnya minimal ini loh langkah pertama. Kalau punya HP itu minimal harus ini loh mereknya, tipenya harus ini kan begitu. Terus untuk prosesnya seperti itu. Kalau mau ngambil gambar, kalau di ruangan harus seperti ini, kerjanya seperti apa, seperti ini. Kalau di kita nggak perlu yang harus dibuatkan tutorialnya atau buatkan jumlahnya atau SOP-nya lah minimal begitu. Kalau untuk itu Pak tadi yang baru saja dengan sampaikan tadi itu kan terkait dengan spek HP ya, tidak semuanya spek HP ya, juga kayak pengambilan gambar segala macam bisa di dalam ruangan juga perlu lighting segala macam. Nah, itu nanti gini Pak. Jadi dari rumah YouTube ini kan terpantau
biasanya misalkan ibu-ibu yang usahanya mau dimasukkan itu nanti bisa menghubungi misalkan si A ya untuk diadakan peliputan ya agar bagus supaya bayarin anak-anak misalnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalkan Borna atau Rujak ya mungkin HP-nya mungkin bisanya cuma tiru-tiru malah nggak bisa. Nah dari situ bisa punya kemanfaatannya itu masyarakat tahu ya. Akhirnya kan masyarakat tadi kan akan memposko ya. Pak, aku dokter Rujak aku yang memilih Pak di shopping Pak di pernah YouTube. Tapi HP ku elek ini opo. Nah nanti kan ada pertanyaan seperti itu ya. Nah dari situlah harapan saya nanti dari tim rumah YouTube ini yang mengadakan peliputan. Oke Bu, lalu tak liputin Bu. Sampai macam Singayu pun tak liputin. Lokasinya harus bersih dan harus bersih terus, bukan hanya diliput ke bersih misalnya. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi dalam artian tidak semua harus bikin sendiri-sendiri ya. Jadi kalau memang dia HP-nya jelek ya tidak harus memaksakan beli HP yang baru, tidak. Hanya mungkin memberitahu ke posko ya untuk diadakan peliputan ya, sehingga peliputannya bisa baik. Ya pastinya nggak ada lah posnya ya, tapi nggak usah besar-besar kan. Nah, kalau misalkan dia meliput sendiri itu gratis ya. Kalau misalkan kita yang meliput katakanlah misalkan 50 lah atau 100 lah. Nah, tapi kan sudah sangat membantu usahanya tadi akhirnya terpublish dengan baik. Jadi kalau disimpulkan lagi ada dua sampaikan. Yang pertama itu YouTuber personal, ya. Yang kedua tim membuat YouTuber kan gitu. Jadi harus dipilah. Kalau tadi kan konten awalnya kan berharap kita ini YouTuber. Ya. Ternyata dalam prosesnya menyampaikan tidak perlu orang punya HP harus bisa langsung prospek atau posting. Yang penting ada tim. Berarti kan ada dua variabel di sini. Betul. Harus makanya yang kalau memang kita sepakat membuat dua variabel ya monggo kita sepakati menjual artinya begini. Kelas ini akan menjadi dua kelas. Kelas yang khusus yang individual bisa langsung konten. Yang kedua adalah orang yang bekerja atau berinovasi membuat YouTuber dalam bentuk atau mungkin memvalidasi orang-orang yang tidak mampu untuk membuat YouTuber gitu. Jadi seperti itu ya. Ini akan menjadi peluang ya bagi teman-teman kreatif tadi ya. Memang harapan saya nanti ada vlogger tadi ya yang membantu masyarakat yang punya HP yang hanya pilu-pilu misalnya. Jadi nanti diliput misalkan Borna jualan rujak misalkan ya, HP yang bisa dihubungi ini ya, tapi HP-nya agak jadul ya. Nah, itu kan bisa nanti vlogger yang bikin ya, istilahnya yang dikatakan ada dua variabel tadi ya. Variabel pertama dia bisa bikin liputan sendiri, bisa bikin video sendiri. Yang kedua tadi bagi yang tidak mampu ya, katakanlah misalkan menjual gorengan segala macam ya, yang mungkin nggak punya HP yang bagus. Nah itu jadi nanti dari tim kreatif yang akan mengadakan liputan. Ada situ lah Pak besar kami nanti ya, kami tunjukkan kepada teman-teman relawan ya, teman-teman pejuang perubahan tadi ya, bikin rumah YouTube ya, bikin rumah YouTube wadai anak-anak muda yang kreatif tadi ya. Jadi rumah YouTube tadi memang program saya itu sejak RW ya, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, sebagai pengelola pusat info, sebagai pusat bisnis ya, sebagai pusat penyangga informasi ya. Ini kan nanti pasti ada rupiahnya ya. Dan di saat kita sudah menguasai informasi sampai RW tadi,
kita kan juga sudah mulai bisa, misalkan katakanlah usaha ternak lele, atau misalkan usaha kafe, atau barbershop, atau apa segala macam. Nah dari situlah besar harapan kami ya, bagaimana menciptakan peluang pekerjaan dengan membantu rumah itu tadi itu menjadi real ya. Soalnya di saat kita berada di lingkungan mungkin rumah kita nyempit sekalipun ya, tapi karena rumah YouTube ini sebuah fasilitasi media menyampaikan informasi, sehingga hasilnya masyarakat ini berani menawari usaha karena ada fasilitasi rumah YouTube ini. Nah mungkin seperti itu Pak Datar ya. Betul, oke. Jadi besar harapan kami dengan adanya rumah YouTube ini nanti bisa menjadi salah satu alternatif mengawali sebuah usaha di dunia media sosial. Ya. Mungkin closing statementnya, kira-kira dari program rumah YouTube ini kira-kira di saat ini diperuntukkan untuk pemuda-pemuda kreatif tadi menjadi sebuah peluang atau bagaimana? Jadi kita ini bukan hanya bergerak di bidang politik, artinya bahwa saat ini kita mencoba untuk perubahan, tapi juga memikirkan sistem jaringan yang akan nanti ada kedepannya seperti apa. Dengan komunitas yang kita bangun mulai dari simbol relawan, pertama relawan, simbol relawan, dan sekarang menjadi berjuang perubahan ini, memang harapan kami itu berlanjutan, tidak hanya sekedar berhenti euforia, bukan euforia, semangat Pak Anies menjadi presiden, tapi nanti insya Allah Pak Anies presiden, amin. Amin. Kita ada sinergitas ya, jadi kita punya komunitas ini kita manfaatkan. Jadi memang media sekarang ini sangat manfaatnya sangat besar. Artinya apa? Dengan media YouTuber ini kita bisa mempromosikan apapun yang kita usahakan, apa yang kita bisnis, apapun yang kita punya dengan gratis. Dan dari saat itu kita bisa dilihat oleh komunitas, mungkin bukan hanya sekedar Malangkaya, yang mungkin se-Indonesia bahkan juga internasional. Jadi mungkin dengan program-programnya Pak Anies kita insya Allah akan putus hubungan, karena terus terang kami ini yang berjuang ini juga mempunyai komunitas mulai dari tingkat provinsi maupun nasional. Yang penting komunikasi itu yang penting. Ya, jadi memang rumah YouTube ini sebagai media penyampaian informasi pertama, yang kedua bagaimana kemudahan komunikasi antara bangsa, ya. Terus yang ketiga, bagaimana kevalitan sebuah informasi itu ada di rumah YouTube ini. Satu contoh misalkan di dalam RW kita ini ada misalkan yang kerja ke luar negeri misalnya, ya. Nah itu tidak untuk kemungkinan itu di lingkunganku anak-anak usaha seperti ini, ya. Dia mungkin akan membantu, ya. Nah, dari situlah bagaimana dengan rumah YouTube yang kita buat dengan coverage atau wilayah satu RW, ya, tapi bisa mendunia, ya. Di situ besar harapan kami nanti para pejuang perubahan ini ya, insya Allah ya, kalau Pak Anies ya terpilih, ya, amin, dan diamanai rakyat menjadi presiden Republik Indonesia, ya, insya Allah nanti Pak Anies tidak keberatan ya, setiap rumah YouTube yang sudah membentuk kepengurusan ketua sekretaris bendahara akan dibutuhkan dana. Karena menurut hemat saya rumah YouTube ini peluang untuk mengawali sebuah usaha. Karena Pak Anies juga berkeinginan bagaimana pengusaha informal ini harus difasilitasi, ya. Nah, sehingga pelaku UKM ini betul-betul naik kelas. Jadi rumah YouTube ini sebagai media evaluasi, di saat oleh bantuan ya usaha pokok minimal setiap minggu harus dievaluasi dengan mengupload, ya, perkembangan usahanya, ya, sehingga dengan harapan antara RW satu, antara pelaku usaha yang satu bisa saling sharing. Ya semoga teman-teman sedikit tambahan. Jadi gini, kalau kita melihat dari apa yang kita amati tentang bagaimana Pak Anies itu berbicara, baik identitas Anies mau apapun yang disampaikan itu, beliau
kalau saya lihat orang yang punya tingkat pendidikan tinggi itu justru yang dilihat itu usaha kamu seperti apa, sudah sampai sejauh mana, dan apa yang dihasilkan sampai saat ini itu. Jadi kita itu bukan berharap uangnya dulu jauh, ada baru jalan, tapi bukan. Kalau kita ada itu, berjalan dulu semuanya. Ketika kita menemukan, oh kita tahu kalau kita punya usaha ini kosnya sekian-sekian, itu baru ketemu nanti nominal. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan, Pak. Kita butuh anggaran untuk ini pengembangan ya, pengembangan. Tadi itu juga perlu sampaikan kepada teman-teman dalam ini. Jadi kalau kita bikin program apapun itu ya seperti kita sebagai perjuangan ini kita bergerak. Nah, kita sama bergerak kan? sampai yang itu terjadi di tingkat saksi ya. Makanya ketika ini menyinggung masalah proporsi saksi itu, relasi saksi itu disampaikan ketika yang ada menyatakan dibayar piro. Nah itu kita sampaikan kepada teman-teman, jangan direkrut orang seperti itu, karena kalau sudah kita bicara masalah nominal di awal berarti kan ada negosiasi di situ. Nah nanti kalau dia mendapatkan lebih dari yang lain, dia nggak akan menjadi saksi kita meskipun menerima uang dari kita. Itu yang perlu disampaikan. Oke, betul sekali memang. Harapannya memang di saat kita sudah punya keinginan untuk usaha ya. Ini kan sudah ada fasilitasi rumah itu ya. Itu Anda harus mengawali usaha itu ya. Di saat usaha itu sudah berjalan, nah itulah bisa bicara pengembangan, insya Allah ya. Bisa nanti Anies terpilih ya. Ya amin. Ya amin. Insya Allah usaha saya nanti akan dibantu ya, karena itu menjadi salah satu komitmennya Pak Anies tentang pelaku-pelaku usaha UMKM ya, yang sudah mulai merangkak. Kalau bisa yang sudah mulai merangkak tadi langsung berdiri dan berlari. Ya, yang penting sementara itu ya, Pak ya. Ya. Insya Allah tempat ini nanti kita pakai secara ya permanen Pak. Nanti permanen ini kan kita mendadak dari saya datang langsung ada jenengan Pak Ari Kepalia bagaimana sih membuat rumah itu atau membuat apa ini podcast ya namanya. Oh iya. Namanya apa ini? Ya ini podcast ya. Podcast seperti ini kan seharusnya backgroundnya kayak di gitu kayaknya lah. Kayaknya ada backgroundnya. Nanti kalau sudah siap bilang siapa ya. Jadi diharapkan nanti untuk podcastnya kita sudah mengabadikan pada masyarakat. Nanti itu judulnya latihan Pak. Latihan podcast gitu. Ini latihan podcast ya. Kita harapkan teman-teman yang wilayahnya di sekitar Karangkoso, monggo kita nanti bikin janjian waktu bisa belajar bareng bersama. Betul. Ya. Nanti kan pasti akan ada, insya Allah ada manfaatnya buat kita bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi ini merupakan latihan ya, latihan podcast ya di Karangkoso ya. Semoga ini menjadi rumah perubahan ya, Malang Raya itu menjadi lebih baik. Ya mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk sore hari ini. Aku kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.